Halo, ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini saya sendirian karena Mas Daris lagi ada tugas dari Amanda Waller ya. Jadi kita nggak kita nggak ngerti nanti dia bakal bisa balik lagi apa enggak. Nah, ini kali ini nih karena emang baru aja tayang, baru banget tayang film The Suicide Squad karya James Gunn. James Gunn kan dulu direct Guardian of the Galaxy volume 1 dan 2 ya di MCU. Nah, ini kita mau ngobrolin soal tentang film The Suicide Squad. Nah, menurut saya sih film ini tuh bener-bener membuktikan bahwa eh, seorang James Gunn kalau misalnya nih nggak dibatesin gitu ide kreatifnya dia, dan kebetulan pada saat ini kan untuk film ini kan dia juga bertindak sebagai penulis naskah ya, selain selain sutradara gitu. Jadi ini tuh membuktikan hasil yang luar biasa, bagus, bagus banget malah. Reviewnya juga udah bertebaran di internet, bahkan sebelum film ini tayang secara worldwide, secara bersamaan sih, maksudnya tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 6 kalau nggak salah, tanggal 6 yang lalu gitu. Kan di beberapa negara udah pada tayang. Jadi reviewnya juga bagus banget, ratingnya juga bagus banget dari berbagai user gitu. Dan ternyata setelah ditonton emang menyenangkan filmnya. Jadi ini tuh filmnya bener-bener apa ya, bisa dibilang megah, komedi atau lucu, terus kemudian heroiknya kerasa, emosinya kerasa, jeniusnya kerasa, pasnya kerasa, funnya kerasa, actionnya juga kerasa, semuanya tuh ditumpuk dalam durasi 2 jam, ya sekitar sekitar 2 jam lah gitu. Karakternya banyak banget gitu. Mudah-mudahan saya nggak terlalu spoiler ya, tapi karakternya tuh banyak banget. Yang namanya Suicide Squad, disinilah esensi dari eh, apa ya, bagaimana James Gunn itu mampu mewujudkan esensi dari Suicide Squad itu sendiri, yang artinya ya memang pasukan berani mati gitu. Emang mereka ditugaskan untuk menjalankan misi yang sangat-sangat memungkinkan mereka untuk mati pada saat menjalankan misi itu sendiri gitu. Jadi James Gunn tidak sayang karakter, banyak karakter yang dibunuh, ada karakter-karakter yang kita nggak nyangka juga bakal bakal masih hidup dan berperan penting gitu, yang tadinya kita ngira Polka Dot Man deh, itu kita ngira mungkin cupu ya gitu, ya biasa aja, apa namanya, bentuknya juga nggak terlalu menarik, apa sangat tidak menarik malah, tapi ternyata keren banget, dibikin sama James Gunn itu keren banget. Terus dari semua karakter yang banyak itu porsinya juga sama semua, hampir sama semua. Jadi nggak ada yang saling menonjol, nggak ada yang mendominasi gitu tuh, nggak ada. Bahkan Harley Quinn yang harusnya sangat-sangat menonjol di Suicide Squad pertama, bukan pertama sih, yang sebelumnya, dan kemudian di Birds of Prey juga itu kan menonjol banget. Di sini ya biasa tuh dalam artian ya emang porsinya segitu gitu. Nggak ada yang berlebihan lah. Semuanya diramu dan diracik dengan sangat bagus. Feel dan keberadaan musik-musik yang dikasih sama James Gunn, yang ditempel di film ini tuh memang harusnya mengingatkan kita ke film Guardian of the Galaxy, terutama yang pertama ya gitu. Jadi banyak 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 apa ya, musik yang diperdengarkan gitu. Adegannya oke oke semua, dan ini tuh menjadi bagus, menjadi pencapaian yang luar biasa banget, menjadi angin segar buat film-film DC ke depannya, karena James Gunn itu dengan sangat baik menyajikan karakter-karakter dari DC Comic yang tiernya tuh benar-benar level level bawah. Artinya apa sih yang mau dan bisa diharapkan menjadi tontonan yang luar biasa bagus dari karakter-karakter yang emang buangan, sampah, ceritanya juga bisa dianggap kacangan gitu. Pokoknya misinya tuh berhasil juga nggak menjadikan mereka gimana gimana, gagal ya udah mereka mati. Dan begitu juga dengan film ini, makanya eksekutif Warner Bros juga nggak ambil pusing, nggak menjadi
nggak menjadi apa ya pertaruhan besar gitu, bahwa kalau James Gunn ngerjakan film ini hasilnya bagus ya oke gitu, tapi kalau misalnya hasilnya enggak ya nggak apa-apa, karena emang karakternya, ceritanya nggak terlalu bisa di gimana gimanain gitu loh. Nah tapi hasilnya bagus banget dan teman-teman harus nonton itu sendiri. Kalau untuk, karena bioskop belum dibuka ya di Indonesia, nontonnya jelas bisa di HBO Max ya. Udah tayang di hari yang sama dengan perilisan bioskopnya di Amerika sana gitu. Nah ini oke banget sih gitu. Eh, Karakter semacam King Shark yang begitu menakutkan, kalau di komik gitu atau di serial TV The Flash gitu, ini memang bener-bener mencuri perhatian banget ya. Pengisi suaranya Sylvester Stallone kan gitu, jadi ini tuh lucu, gendut, imut, seperti itulah gitu, tapi menarik banget gitu. Dan banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang emang ya kayaknya James Gunn tuh cuma cuma apa ya, ya udah yang ini matinya kayak gini, ini mati kayak gini, tapi semuanya pas, semuanya kerasa kerasa pas aja gitu. Padahal ini karakternya yang saya bilang tadi, tiernya tier C atau D gitu emang, ya kecuali Harley Quinn ya, Harley Quinn yang udah dibangun oleh Warner Bros sedemikian rupa jadi karakter yang sangat atau cukup punya nama gitu ya. Tapi di luar itu kejadian-kejadiannya bisa bisa sangat random di film ini gitu. Nah, untuk ngerti lebih lanjut emang harus nonton sih, mendapatkan experience itu sendiri sih dari film ini. Yang jelas James Gunn sekali lagi sangat jenius untuk memasukkan berbagai hal, berbagai elemen segala macam gitu di film ini. Saya nggak mau lebih apa ya, lebih banyak ngobrolin soal isinya, takutnya lebih ke spoiler banget kayak pembahasan sebelumnya. Saya lebih nyaman untuk men-spoiler kalau ada Mas Daris sebenarnya. Jadi spoilernya jadi dua orang yang benar-benar udah bisa ngasih ke kalian semua gitu. Nah, tapi ada yang menarik teman-teman, selain film The Suicide Squad ini yang memang berhasil, baik itu secara, nggak tahu ya kalau secara finansialnya, nggak, saya juga belum nyari data, tapi secara kritikan kan bagus banget gitu, responnya dari user gitu, dari penonton gitu. Nah, yang menarik lagi adalah beberapa hari sebelum film ini rilis, kan di internet rame nih bahwa ada sekte Snyder Cult, kultis Snyder yang benar-benar memuja keberhasilan Zack Snyder's Justice League, dan kemudian bukan di pairing, di compare sama The Suicide Squad yang memang sudah terasa berhasil gitu sebelum penayangan tanggal 6 kemarin gitu. Jadi mungkin kurang lebih kayak gini lah, menurut temen-temen atau siapapun itu di luar sana, entah itu di Indonesia, entah khususnya di luar negeri ya, yang selama 3 tahun belakangan ini mendukung rilis The Snyder Cut dan kemudian berhasil, dan terima kasih untuk itu. Film Snyder Cut itu, Justice League Snyder Cut itu memang benar-benar masterpiece ya, luar biasa. Janji yang sudah dituntaskan oleh Snyder, bahwa kami para fans yang memang menunggu emang dapat sesuatu yang memang layak untuk ditunggu dan hasilnya memuaskan. Tapi kemudian itu sendiri membuat Snyder itu jadi punya fans yang pemuja yang menurut saya dan Mas Daris itu sih berlebihan. Artinya ini malah menjadi apa ya, jadi itu kayak film DC, superhero DC yang di luar Snyder, yang nggak dibikin oleh Snyder, nggak disutradarai oleh Snyder, itu kayak jelek aja gitu. Jadi James Gunn kan mendapat review bombing kan di internet dari beberapa orang, mungkin sekelompok orang yang memang fanatik banget sama Zack Snyder gitu. Padahal Zack Snyder sendiri tuh sama James Gunn juga temenan, bahkan sama Kevin Feige, Marvel Cinematic Universe juga temenan baik. Makanya James Gunn tuh menanggapinya di Twitter dengan bilang bahwa kira-kira begini, ya ini tuh hal yang biasa di dunia perfilman gitu. Dan
cuma sedikit kok orang-orang yang hidupnya tuh melakukan pemujaan yang berlebihan dan menjelekkan hal lain. Itu tuh cuma sedikit. Yang lainnya sih sportif, oke-oke aja gitu. Jadi buat saya sih teman-teman kayak nggak perlu lah, nggak perlu kayak gitu. Zack Snyder's Justice League itu bagus banget, istimewa banget, masterpiece, iya. Tapi ya udah gitu. Bukan berarti yang lain jadi nggak bagus, bukan berarti yang lain itu kemudian nggak layak. Kalau ada di dunia komik misalnya manga gitu, oh One Piece bagus banget nih misalnya nih, ada yang suka gitu, terus kemudian ada komik lain yang baru muncul kemudian fansnya juga banyak, oh ini bagus juga nih, terus enggak ah yang paling bagus One Piece gitu, kayaknya kan nggak kayak gitu juga ya gitu. Jadi daripada berantem di sisi fans DC sendiri ya mending nggak usah lah gitu, nggak perlu sama sekali yang kayak gitu. Terima kasih iya bahwa berkat kalian semua teman-teman fans DC Comic dan Snyder itu akhirnya rilis di Snyder Cut itu berhasil terwujud, iya. Tapi ya jangan kemudian itu menjadi dewa, menjadi Tuhan gitu loh, untuk tidak mau mengizinkan hal lain juga tampil bagus atau lebih bagus gitu. Itu sih teman-teman yang apa ya, menjadi keresahan saya, menggelitik saya untuk ngebahas ini, selain dari sedikit review dari film The Suicide Squad sih gitu. Nah kalau teman-teman punya, pastinya sih punya sih pendapat pemikiran lain tentang film The Suicide Squad dan dibanding-bandingkannya antara karyanya Zack Snyder dengan James Gunn atau non Snyder lah gitu. Itu silakan isi di kolom komentar gitu, kita obrolin bareng di sana nanti. Oke sih, kayaknya itu dulu untuk konten kali ini. Next mudah-mudahan Mas Daris bisa kembali dengan selamat dari penugasan oleh Amanda Waller ya, nggak meledak bom yang di belakang sini. Oke, thank you teman-teman, makasih yang udah nonton. Seperti biasa nggak usah subscribe nggak apa-apa, tapi tonton sampai habis, like, share dan komen. Thank you.